Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Mikdad, NPM saya 23411035, kelas manajemen 23C. Di sini saya akan membahas tentang mata uang elektronik dan kebijakan moneter. Ya, yang pertama, apa sih mata uang elektronik dan kebijakan moneter? Yang belum paham, simak video ini sampai selesai ya. Mata uang elektronik, uang digital adalah representasi nilai uang yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berupa saldo dan rekening bank secara online. Mata uang kripto seperti Bitcoin atau bentuk uang digital lainnya yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik. Ciri-ciri uang digital. Yang pertama, tidak berwujud fisik, tidak seperti uang tunai yang dapat Anda pegang dan lihat. Uang digital hanya ada dalam bentuk elektronik. Yang kedua, transfer online. Uang yang digital didapat transfer secara online antara rekening atau dompet elektronik. Yang keempat, tidak tergantung pada instansi fisik. Dalam banyak kasus, uang digital tidak berbentuk pada institusi keuangan fisik seperti bank atau permintaan. Transaksi cepat. Transaksi menggunakan uang digital seringkali lebih cepat daripada menggunakan uang tunai atau cek. Jenis uang digital. Mata uang kripto, contohnya Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan transaksi dan mencatat kepemilikan. Uang elektronik ini termasuk uang yang disimpan dalam rekening bank secara online atau dalam bentuk dompet elektronik seperti PayPal. Mata uang digital pusat. Beberapa negara atau perusahaan mungkin menerbitkan mata uang digital yang dipegang oleh institut tertentu seperti bank sentral atau perusahaan teknologi besar. Keuntungan uang digital. Kemudahan akses. Penggunaan uang digital dapat diakses digunakan di mana saja dengan koneksi internet. Efisiensi transaksi dengan uang digital seringkali lebih cepat dan lebih murah daripada menggunakan metode pembayaran tradisional. Potensi keamanan. Teknologi seperti enkripsi dan blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi uang digital. Kesimpulan mata uang elektronik. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola perilaku konsumen, uang digital diperkirakan akan terus menjadi bagian integral dan sistem keuangan global di masa mendatang. Namun seiring dengan manfaatnya, perlu juga perhatikan terhadap tentang dan risiko yang terkait dengan penggunaan uang digital. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola suplai uang, suku bunga, dan kondisi moneter lainnya guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter biasanya meliputi menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan melihat stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter. Beberapa instrumen kebijakan moneter yang umumnya digunakan oleh bank sentral meliputi suku bangsa. Bank sentral dapat mengubah suku bunga acuan untuk mengendalikan aktivitas pinjaman dan investasi dalam ekonomi. Menurunkan suku bunga dapat merangsang pinjam dan pengeluaran, sedangkan menaiki suku bunga dapat mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi. Yang kedua,
Operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga perintah di pasar terbuka untuk mengatur suplai uang di pasar. Jika bank sentral ingin meningkatkan suplai uang, yang membeli obligasi pembeli bersih, dan sebaliknya jika mereka ingin mengurangi penjualan bersih. Rasio cadangan wajib. Bank sentral dapat mengatur berapa banyak bank harus simpan sebagai cadangan yang tidak dapat digunakan untuk memberikan pinjaman. Menurunkan rasio cadangan wajib akan memberikan bank lebih banyak uang untuk dipinjamkan, mendorong aktivitas kredit dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial ini adalah serangkai aturan yang regulasi yang diterapkan untuk mengelola risiko sistematik dalam sistem keuangan. Ini dapat termasuk batasan pada pinjaman beresiko tinggi atau kebijakan terkait likuiditas bank. Kebijakan kurs valutis asing. Dalam beberapa kasus bank sentral dapat campur tangan di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk mengendalikan inflasi atau mengandungkan daya saing ekspor. Kebijakan komunikasi. Bank sentral juga mempengaruhi pasar melalui komunikasi publik. Misalnya, pertanyaan dari bank sentral tentang kebijakan moneter yang akan datang dapat mempengaruhi ekspektasi pasar dan perilaku investor. Kesimpulan moneter. Kebijakan moneter seringkali merupakan bagian penting dari strategi ekonomi suatu negara dan dapat berusaha sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan pemerintahan. Pemahaman yang baik tentang kebijakan moneter dan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam investasi dan bisnis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.